Menuju. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Sebelum saya umum dua hal, yaitu tentang program Indonesia Pintar atau kartu Indonesia Pintar, dan untuk kelas 12 setelah tamat dari SMA Alvarez, saya tambahkan tentang yang diomong kepala sekolah tentang mutasi siswa. Jadi Bapak Ibu, sekarang ini untuk mutasi siswa pikir-pikir beda dengan dulu. Ketika kita mutasi ya sudah hanya minta surat pindah dari sekolah sudah. Sedangkan sekarang ini untuk mutasi terima dan masuk kami harus kontak ke provinsi, ke dinas. Kalau SMA itu provinsi, dinas provinsi, maka kami harus kontak provinsi. Jadi ini memberatkan sekolah yang menerima dan sekolah yang mau mengeluarkan siswa. Pengalaman kemarin ada yang minta pindah, lalu 1 minggu kemudian minta kembali lagi. Nah, ini terpaksa kami harus kontak provinsi, kontak pusat untuk terima kembali. Kalau tidak ya sudah, nama anak tersebut tidak tercatat di Kemdikbud. Nah, itu yang kedua. Yang pertama. Lalu yang kedua tentang pembicaraan Ibu Regi dan Ibu Kembal, yaitu anak yang datang ke sekolah itu rapi dari rumah tetapi tidak sampai di sekolah, ke tempat-tempat yang mereka sukai. Nah, kami dari sekolah untuk semester ini sudah 2 kali melakukan pengiriman presensi siswa. Nah, ini bertujuan supaya orang tua bisa tahu anak ini benar ke sekolah atau tidak. Sedangkan orang tua yang tidak menerima presensi, laporan presensi apa izin sakit, sebentar saat penerimaan rapor bisa langsung dengan wali kelas mencatat nomor HP orang tua. Karena jangan sampai nomor HP yang dikasih siswa itu adalah nomor HP mereka sendiri. Jadi presensi itu laporan kehadiran siswa tidak sampai di orang tua. Jadi itu catatan dari saya. Jadi sebentar saat penerimaan rapor langsung dengan wali kelas menulis HP orang tua, jangan HP anak. Karena yang kami kirim itu melalui SMS. Kalau SMS tanpa internet juga bisa. Nah, itu yang tambah dari saya. Hal yang berikut, 2 hal yang saya ngomong tentang program Indonesia Pintar yang kita di SMA, SD, SMP, SMA, sekarang saya untuk SMA. Itu ketika zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, itu yang dinamakan dengan BSM, Bantuan Siswa Miskin. Pada saat itu siapa saja bisa menerima, yang penting mempunyai mempunyai surat keterangan tidak mampu dari desa. Karena yang saya input itu nomor dari desanya itu saat itu, sehingga pada saat itu banyak sekali anak-anak kita yang mendapat bantuan ini, karena memang hanya dibutuhkan itu hanya surat keterangan tidak mampu dari desa. Sedangkan saat pergantian presiden sekarang dengan Jokowi, BSM ini diganti dengan program Indonesia Pintar. Nah, untuk mendapatkan program Indonesia Pintar ini itu bukan dari sekolah, itu dari desa. Desa yang memproses sampai dengan anak atau kita memperoleh kartu Indonesia Pintar. Ada kartunya itu. Kalau sudah memperoleh kartu itu baru kemudian diantar ke sekolah. Itu prosesnya. Sehingga banyak orang tua yang mengeluh atau yang bertanya kepada saya, mengapa anak saya tidak terima. Atau ada yang langsung menitipkan, tolong urus. Kamu urus bagaimana kalau kartunya tidak ada? Jadi kalau memang orang tua merasa diri sangat tidak mampu, kita ke desa, urus di desa dulu. Setelah mendapatkan kartu Indonesia Pintar itu baru kemudian antar ke sekolah. Untuk semester ini itu proses penginputan kartu Indonesia Pintar itu berakhir di tanggal 31 Agustus kemarin. Sehingga kalau yang antar ke saya itu setelah 31 Agustus, ya mudah-mudahan diakomodir pada tahun 2023 ini. Karena 2022 sudah lewat. Lalu selain mempunyai kartu Indonesia Pintar, kami dari sekolah juga membangun jaringan dengan anggota DPR pusat, yaitu dengan kuota dari DPR. Nah, itu juga bukan kami yang tentukan namanya. Kami menjalin relasi dengan mereka, lalu kemudian mereka yang menentukan namanya lalu kirim ke sekolah. Dari sekolah kemudian baru memanggil orang tuanya bahwa anak Anda mendapat program Indonesia Pintar melalui jalur kedua, itu jalur DPR. Jadi dengan ini menjadi jelas
bahwa kami di sekolah tidak memilih kasih. Kami mengurus semua tanpa melihat dia orang tua kaya atau miskin, tanpa melihat dia agama apa, tanpa melihat dia asal dari mana. Jadi semua kami urus sama. Jadi itu sudah jelas tuh yang pertama tentang program Usaha Pintar atau beasiswa kartu Usaha Pintar itu. Sudah jelas ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua tentang anak-anak kita yang setelah tamat dari SMA Alvarez. Untuk kelas 12, kelas 11 juga perlu dengar karena 1 tahun lagi ke depan. Baik, untuk proses ini kami dari Alvarez itu sudah dari tahun 2015 sudah membuat proses ini. Dan hasilnya itu ada 2 alumni dari Alvarez kembali mengabdi di Alvarez saat ini. Itu untuk kuliah itu ada 3 tahap untuk masuk perguruan tinggi negeri. Itu ada 3 tahap. Yang pertama sekarang istilahnya dengan SNBP, Seleksi Nasional Berbasis Prestasi. Lalu yang kedua Seleksi Nasional Berbasis Tes. Lalu yang ketiga itu Seleksi Nasional Mandiri. Kalau mandiri itu universitas sendiri yang menyelenggarakan penerimaan mahasiswa baru. Sedangkan yang kedua SNBT, Seleksi Nasional Berbasis Tes, itu diselenggarakan oleh Kemdikbud, tetapi melalui tes. Jadi kita lamar dulu, lalu kemudian tes di tempat-tempat perguruan tinggi negeri berada. Jadi kita di NTT itu ada 2, di KEVA dengan di UNPA, Undana dengan Unimor. Jadi kalau mau tes, seperti tes di sana. Itu tahap yang kedua. Sedangkan yang pertama Seleksi Nasional Berbasis Prestasi. Prestasi berarti dia dari sekolah. Nah ini yang diurus oleh kami di sekolah. Sudah berjalan mulai dari tahun 2015. Seleksi Nasional Berbasis Prestasi. Nah saat ini sudah mulai urus, mulai mereka nilai. Jadi berdasarkan pengalaman kami tahun-tahun sebelumnya seperti yang sudah disinggung oleh Romo Kepala Sekolah tadi, bahwa ada yang sudah lulus lalu kemudian tidak lanjut. Ada yang pilih ke Papua, lulus Papua, lalu kemudian dengan alasan jauh tidak lanjut. Dan ini sangat merugikan sekolah, karena yang pertama, itu proses untuk sampai ke tahap yang terakhir itu sangat lama. Mulai dari Desember itu sudah mulai kerja. Lalu juga ini butuh waktu pagi sampai malam untuk kerja. Rekap nilai dari sekian ratus siswa kelas 12 itu sangat sulit. Dari semester 1 sampai dengan semester 5. Per siswa kami rekap dari semester 1 sampai dengan semester 15, dan dari kelas 10 sampai kelas 12 semester 1 saat ini. Lalu yang kedua, merugikan sekolah itu adalah bahwa misalnya jatah untuk Alvarez di Undana itu misalnya 10 orang. Lulus 10 orang, lalu kemudian 2 orang tidak lanjut. Berarti jatah untuk Alvarez di Undana tahun depan itu berkurang. Bukan lagi 10, sudah turun 8. Kalau misalnya tidak langsung 4, turun jadi 6. Itu merugikan sekolah. Dan juga merugikan siswa lain yang betul-betul ingin kuliah. Misalnya dia betul-betul ingin kuliah, tetapi karena nilai akademiknya kalah, maka dia tidak bisa mengikuti jalur prestasi dari sekolah. Maka anak ini tersisihkan dan diambil oleh siswa yang prestasinya baik, namun kemudian tidak melanjutkan. Itu merugikan siswa yang lain, merugikan sekolah, dan juga merugikan siswa. Oleh karena itu, untuk tahun ini berdasarkan rapat Dewan Guru kemarin, kami memutuskan tahap pertama itu tetap kami melakukan perankingan, membuat perankingan siswa mana yang bisa melamar. Soal terima dan tidak itu kemudian melamar kuliah. Lalu kemudian oleh wali kelas akan dicek mau kuliah atau tidak. Terlepas dari beasiswa itu proses lain. Mau kuliah tidak, beasiswa atau tidak, yang penting Anda kuliah. Kalau merasa tidak yakin, itu kemudian dicoret, akan digantikan dengan siswa yang lain. Ketika dia sudah memutuskan untuk melanjut kuliah, maka apapun yang terjadi, ketika dia lulus, dia harus kuliah. Karena yang pertama sudah saya jelaskan tadi, merugikan sekolah, yang kedua itu merugikan siswa yang lain. Mau tidak mau dia harus kuliah. Jika tidak, maka ada sanksi yang diberikan oleh sekolah. Sudah 3-4 tahun kami sudah memutuskan sanksinya, tetapi belum dilaksanakan. Lalu ketika melihat
pengalaman tahun lalu yang masih terjadi seperti itu, maka kami memutuskan bahwa mulai tahun ini akan dilaksanakan konsekuensi itu. Bahwa ketika dia sudah lulus kuliah, sudah lulus diterima di perguruan tinggi negeri, namun kemudian memutuskan tidak lanjut, dia akan membayar konsekuensi kepada sekolah. Dan tahun kemarin kami memutuskan penambahan biaya 500.000 untuk dibayarkan kepada sekolah. Itu sudah menjadi keputusan kami. Dan tahun-tahun kemarin belum diterapkan. Melihat pengalaman tahun lalu itu semakin banyak yang tidak serius, maka tahun ini mau tidak mau harus kami terapkan hal ini. Yang tidak lanjut kuliah akan diterapkan seperti itu, karena merugikan sekolah dan juga merugikan siswa. Baik, itu tentang setelah siswa tamat dari sini. Lalu setelah siswa diterima di perguruan tinggi negeri, itu baru kemudian kita proses beasiswanya. Jadi yang pertama itu adalah seleksi untuk masuk dulu. Ketika diterima, baru diproses beasiswanya. Dan beasiswa ini pengalaman dari tahun lalu itu sekarang sudah sangat ketat. Kalau tahun-tahun sebelumnya ketika orang tua ibu dan bapak petani sudah diterima. Bahkan ada yang ibunya pegawai negeri, bapak petani juga bisa diterima. Tetapi mulai tahun lalu pengalaman walaupun dua orang petani semua ibu bapak petani, tetapi ada yang tidak diterima KIP kuliah. Oleh karena itu KIP kuliah itu beasiswa itu yang dulu kita kenal dengan bidik misi, itu kami kesampingkan nomor sekian. Yang kami utamakan itu adalah siswa yang betul-betul mau kuliah. Mengapa betul-betul mau kuliah? Karena proses yang pertama itu menghemat segala macam hal. Kita tidak lagi ke tempat perguruan tinggi negeri buang biaya untuk melamar dan proses segala macam, semua dilakukan di sekolah. Biaya tidak perlu dikeluarkan. Lalu yang kedua, siswa juga anak kita tidak capek-capek untuk pikirkan kemana-kemana. Semua dipikirkan di sekolah, melamar melalui sekolah. Lalu proses ini itu tidak diambil. Lalu ketika masuk perguruan tinggi negeri itu walaupun biaya sendiri itu biayanya sangat murah. Yang terakhir itu saya urus tahun lalu, tertinggi registrasi satu semester itu 2 juta. 2 juta. Coba bayangkan kalau kita kuliah di swasta, ada regisnya, ada SKS-nya, ada uang ujian, lain-lain. Bisa-bisa satu semester itu sekitar 5-10 juta. Tetapi ini satu semester kita hanya keluarkan 2 juta. Lalu yang paling murah itu ada yang hanya satu semester 500.000. Nah, kalau 500.000 ini tidak diambil, saya tidak tahu itu yang pemikiran seperti apa. Coba kita bayangkan, tahun lalu ada yang dapat di Bali dengan biaya orang tua petani, tetapi proses urus KIP-nya itu tidak terima, dapat dengan 500.000, tetapi tidak diambil. Nah sekarang diambil yang di swasta. Nah swasta itu kita bayangkan sendiri, ada register sendiri, ada SK sendiri, uang ujian sendiri, yang lain banyak sekali. 500 berbanding 5 juta lebih. Dia lebih memilih 5 juta lebih ketimbang yang 500 yang ini. Oleh karena itu, kami dari sekolah mulai saat ini mementingkan yang mau kuliah. Entah dia terima KIP, terima beasiswa, tidak itu soal kemudian. Yang mau kuliah dulu. Ketika dia mau kuliah baru kita urus. Ketika dia memutuskan untuk kuliah, maka konsekuensinya ketika lulus, terima beasiswa atau tidak, dia wajib untuk kuliah. Jika memutuskan untuk tidak, berarti ada konsekuensinya untuk sekolah. Nah demikian saja penjelasan saya. Mari saya kembali ke Pak Prosper. Terima kasih. Semangat untuk melanjutkan sekolah sehingga ke depan kita berharap supaya bisa kita lihat. Baik, kita akan ke kelas